penuh fitnah di akhir zaman ini, bahkan di era paling kelam sepanjang sejarah umat Islam, era kepemimpinan Mulkan Jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nabi Muhammad SAW menggambarkan di antara keadaan yang sangat berat itu telah menimbulkan mentalitas berputus asa pada sebagian manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yamurru rajulu biqabri rajuli fayaqulu ya laitani makanah." Artinya, kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang laki-laki melewati suatu kuburan seseorang, lalu dia berkata, "Duhai, andaikan aku menggantikan posisinya." Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la tadhhabu ad-dunya hatta yamur rajulu 'ala al-qabri fayatamarrahu 'alayhi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala." Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, dalam tangannya, dunia tidak akan musnah sehingga ada seorang laki-laki melewati kuburan orang lain, lantas berguling-guling di atas tanahnya dan berkata, "Duhai, andai kata aku menggantikan posisi penghuni kuburan ini." Padahal ia sama sekali tidak memiliki din, agama. Ini dia lakukan semata-mata karena beratnya al-bala, cobaan, ujian hidup. Jadi saudaraku rahimakumullah, memang kepemimpinan orang-orang kafir atas dunia ini seperti yang kita alami sekarang ini adalah kepemimpinan yang hakikatnya berwala kepada tauhid, kepada syaitan, berwala kepada siapapun yang berafiliasi, berloyalitas kepada syaitan. Dan ini akan menyebabkan hidup ini beralih dari asalnya bisa dalam terang benderang keimanan menjadi dalam kegelapan kekufuran. Minaz zulumati ilan nur. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa situasi dunia yang seperti sekarang ini telah mendatangkan berbagai dark values, nilai-nilai kegelapan. Nilai-nilai kegelapan itu maknanya adalah nilai-nilai kezaliman yang merajalela, nilai kemaksiatan yang merajalela, kemungkaran yang merajalela, nilai-nilai kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, kedustaan, itu yang lebih dominan. Jadi saudaraku rahimakumullah, memang menjadi seorang mukmin, terutama di zaman seperti sekarang ini, benar-benar seperti yang digambarkan Nabi dalam hadis yang lain, seperti menggenggam bara api. Dilepas kita perlu dengan bara api itu, tetapi digenggam kita akan terduga. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, pantas bila Nabi menggambarkan seperti dalam hadis ini, ada orang yang sedemikian sudah berputus asa dengan kondisi kehidupannya. Dia menginginkan dirinya berada dalam tanah, dalam kuburan orang lain yang dia lalui, yang dia lewati. Dia bahkan berangan-angan, andai kata, aduhai, andai kata aku yang menggantikannya. Artinya dia memilih mati lebih baik daripada hidup dalam kondisi yang berat seperti sekarang ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita tidaklah diperkenankan memiliki sikap seperti ini. Karena apa? Karena Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar telah jelas tegas menyatakan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak memiliki keimanan dalam hatinya. Dan karena kita mengaku beriman, bertakwa, sudah barang tentu kita harus yakin dengan janji-janji Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagai contoh, bagaimana Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah,
Allah akan berikan dia jalan keluar, dan Allah akan datangkan rezeki kepadanya secara tiba-tiba tanpa dia sangka-sangka arah datangnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kezaliman yang sekarang menguasai dunia ini tentunya tidak terlepas dari sistem yang berlaku. Contoh, sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem riba, sebuah sistem yang dicela, dimurkai oleh Allah. Sampai-sampai Allah menggambarkan ancaman bagi penikmat riba adalah fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada penikmat riba. Dan jika riba sudah berkembang merajalela dalam suatu masyarakat, dan hari ini masyarakat dunia seluruhnya sudah dilanda oleh perkara riba ini, maka yang muncul hanya dua kelompok manusia. Manusia yang menjadi penzalim dan manusia yang dizalimi. Karenanya dalam surat dan ayat tentang riba, Allah Ta'ala menekankan jika riba ini bisa dihapuskan, dan yang ditegakkan adalah al-bay'u atau al-muamalah, jual beli, itu dihidupkan, riba dihapuskan, apa yang terjadi? La tuzlimuna wa la tuzlamun. Kalian jangan menzalimi dan kalian jangan rela dizalimi. Tetapi jika riba merajalela, maka kalangan yang sulit hidupnya makin sulit hidupnya. Kalangan yang kaya raya menjadi crazy rich, menjadi kaya yang menggila. Menggila dalam pengertian kemudian dengan kekayaannya dia ingin berbuat apapun, termasuk dia ingin melakukan depopulation, depopulasi, pengurangan jumlah penduduk planet bumi ini sekehendaknya. Dia pikir dia bisa playing God, bermain seolah-olah dirinya adalah Tuhan, menentukan siapa yang boleh hidup, siapa yang patut mati di muka bumi ini. Contohnya mereka-mereka yang menganggap dunia ini dengan 7 miliar penduduk di planetnya sudah terlalu banyak, hanya semata-mata karena mereka ingin hidup lebih nyaman lagi, lebih nikmat lagi secara duniawi, sehingga mereka ingin menyingkirkan mereka-mereka yang menurut kacamata mereka adalah orang-orang yang tidak berguna di muka bumi ini, orang-orang miskin. Bahkan orang-orang menengah pun dianggap oleh mereka miskin, karena memang dibandingkan mereka sangat miskin. Sementara orang-orang ini adalah orang-orang yang crazy rich, kekayaannya luar biasa. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalangan yang kemudian terzalimi karena sistem riba ini, apa yang terjadi pada diri mereka? Mereka kehilangan asa, kehilangan harapan. Mereka merasa bahwa kematian jauh lebih baik daripada menjalani hidup yang penuh kesengsaraan seperti yang mereka alami sekarang ini. Saudaraku rahimakumullah, kita orang beriman tidak pantas demikian. Kita harus tetap memegang teguh as-sabr wal istiqamah, kesabaran dan keistiqamahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, janganlah kamu bersedih hati, sedangkan kalian adalah orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Mari saudaraku, kita nikmati hidayah iman dari Allah Ta'ala dengan cara kita makin mengokohkan iman ini dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam keluarga kita, sehingga benar-benar kita hidup dinaungi oleh pertolongan, kepemimpinan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah walinya, pemimpin, pelindung, penolong kaum beriman. Jika Allah dijadikan wali secara konsisten, apa yang terjadi? Orang-orang beriman ini akan dikeluarkan Allah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kekufuran, kegelapan kezaliman, menuju cahaya keimanan, cahaya keadilan.